Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Retno Anjar Kusuma. Dalam video kali ini, saya akan berbagi praktik baik terkait transformasi pembelajaran STEM melalui Project Based Learning berbantuan lembar kerja interaktif Canva AI pada pembuatan alat hidrolik sederhana. Saya seorang guru IPA yang mengajar di SMP Negeri 1 Nangapino. Berdasarkan rapor pendidikan SMP Negeri 1 Nangapino tahun 2025, kemampuan numerasi murid sebenarnya sudah menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Sebanyak 93,33% murid telah mencapai kompetensi minimum, naik cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Ini menjadi modal penting dalam pembelajaran sains, terutama fisika yang memang membutuhkan dasar matematika yang kuat. Namun, capaian numerasi yang baik juga belum cukup. Kita perlu melangkah lebih jauh dari sekedar memenuhi standar minimum. Tantangan berikutnya adalah bagaimana membantu murid untuk tidak hanya bisa menghitung, tetapi juga menganalisis, mengevaluasi, dan menggunakan pemahaman numerasi mereka untuk memecahkan masalah yang lebih kompleks. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yesal Sabila dan rekannya pada tahun 2023. Mereka menemukan bahwa ada hubungan positif antara literasi numerasi dan kemampuan berpikir kritis dengan koefisien korelasi sebesar 0,345. Ini memang memiliki hubungan yang rendah, tetapi tetap menunjukkan bahwa semakin baik numerasi seorang murid, maka akan semakin pula kemampuan berpikir kritisnya. Artinya, kemampuan berhitung yang sudah dimiliki murid sebenarnya bisa menjadi landasan yang kuat untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis jika difasilitasi dengan pembelajaran yang tepat. Pada praktik baik kali ini, saya melakukan transformasi pembelajaran dengan pendekatan STEM melalui Project Based Learning berbantuan Canva AI. Unsur STEM terlihat ketika murid belajar konsep sains tentang hukum Pascal, menggunakan teknologi digital, merancang alat hidrolik sebagai proses rekayasa, dan melakukan perhitungan matematis. Dengan bantuan Canva AI yang terintegrasi dengan chatbox, Google Form, Google Drive, dan ZipQuiz, murid tidak hanya memahami teori, tetapi langsung menerapkannya dalam proyek sederhana. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, beberapa tantangan muncul dalam proses pelaksanaannya. Tantangan pertama adalah bagaimana mengoptimalkan potensi literasi numerasi yang sudah dimiliki murid agar berkembang menjadi kemampuan berpikir kritis dan analisis. Tantangan kedua adalah meningkatkan pemahaman konseptual terhadap hukum Pascal melalui kegiatan proyek yang aplikatif dan kontekstual. Tantangan ketiga muncul pada pengembangan kemampuan kolaborasi, komunikasi ilmiah, dan literasi teknologi melalui pemanfaatan Canva AI. Tidak semua murid memiliki tingkat keterampilan digital dan kerjasama yang sama. Selain itu, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah menumbuhkan motivasi dan rasa ingin tahu murid terhadap sains. Tidak semua murid menunjukkan antusiasme tinggi saat dihadapkan pada pembelajaran berbasis proyek yang menuntut kreativitas dan kerjasama. Untuk menjawab berbagai tantangan yang muncul, langkah pertama yang saya lakukan adalah memanfaatkan Canva AI sebagai pusat integrasi lembar kerja digital. Melalui Canva AI, saya menyusun LKPD interaktif yang berisi panduan, langkah-langkah pembelajaran, simulasi digital, dan ruang refleksi otomatis. Pada Canva AI yang sudah dibuat juga menyediakan fitur chatbox berbasis AI yang membantu murid ketika mereka ingin menanyakan konsep atau penerapan hukum Pascal secara mandiri. Selain itu, LKPD yang sudah dibuat ini juga terintegrasi dengan Google Form, Google Drive, dan ZipQuiz agar pengumpulan data dan evaluasi menjadi lebih rapi. Kemudian, untuk mengatasi hambatan utama seperti adaptasi teknologi, manajemen waktu proyek, dan dinamika kerja kelompok, saya menerapkan 3 strategi utama. Strategi pertama untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis
Untuk penilaian, saya tidak hanya berfokus pada hasil, namun juga pada proses pengerjaan. Saya menggunakan rubrik berpikir kritis yang menilai 4 elemen utama dalam proyek, sehingga murid lebih terarah pada proses berpikir ilmiah, bukan hanya sekedar jawaban. Strategi yang kedua, untuk membantu murid memahami konsep hukum Pascal yang abstrak, saya menerapkan pembelajaran berbasis proyek dengan 3 tahapan, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Strategi ketiga, untuk mendukung kemampuan digital dan kolaborasi, saya bekerja sama dengan guru TIK yang ada di sekolah. Kami memberikan pendampingan bertahap tentang penggunaan Canva AI dan Google Forms sebelum proyek dimulai. Murid juga diberi kesempatan eksplorasi mandiri di laboratorium komputer sehingga setiap kelompok lebih siap ketika memulai proyek. Pada tahap pelaksanaan, saya menerapkan pembelajaran ini dalam 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama yaitu tahap memahami dengan alokasi waktu 2 kali 40 menit. Pada kegiatan ini, murid mengakses LKPD interaktif yang sudah disediakan untuk mendapatkan panduan proyek. Mereka menganalisis masalah kontekstual tentang penerapan hukum Pascal dan mulai merumuskan sketsa rancangan alat hidrolik sederhana. Pada pertemuan kedua dengan alokasi waktu 2 kali 40 menit, yaitu tahap mengaplikasi. Murid merakit alat hidrolik sederhana menggunakan bahan yang sudah mereka sediakan dari rumah. Mereka melakukan uji coba dan eksperimen, pembuatan proyek, mencatat data, serta menerapkan rumus hukum Pascal untuk memprediksi dan membandingkan hasil dengan teori. Pada tahap ini, murid bekerja sesuai dengan tugas yang sudah ditentukan mereka sebelum pelaksanaan ini dimulai. Pada pertemuan ketiga dengan alokasi waktu 1 kali 40 menit, murid melakukan evaluasi fungsional terhadap alat yang telah dibuat, merefleksikan hasil yang diperoleh, dan mengusulkan perbaikan desain. Hasil proyek ini dilaporkan dan dipresentasikan di depan kelas. Setelah melakukan presentasi, murid lanjut untuk mengerjakan asesmen akhir pada LKPD yang sudah disediakan dengan menggunakan Zip Quiz. Setelah melaksanakan inovasi ini, didapatkan hasil kemampuan berpikir kritis dan pemahaman konsep murid meningkat, terlihat dari 90% kelompok mampu mengidentifikasi komponen hidrolik dengan benar, 85% dapat membuat sketsa dan memprediksi hubungan gaya luas penampang, serta 88% berhasil merakit alat sambil mencatat data secara sistematis. Pemahaman hukum Pascal juga melonjak dari yang awalnya 41% menjadi 87% setelah proyek dilakukan. Produk yang dihasilkan pun berkualitas, dengan 8 alat hidrolik berfungsi optimal dan beberapa murid mampu berinovasi dalam desainnya. Dari keseluruhan proses yang sudah dilakukan, saya belajar bahwa pembelajaran yang efektif tidak hanya meningkatkan hasil akademik saja, tetapi juga menumbuhkan cara berpikir ilmiah dan rasa ingin tahu murid. Praktik yang sudah saya lakukan ini menunjukkan bahwa ketika guru berani berinovasi dan memanfaatkan teknologi secara bijak, maka pembelajaran dapat menjadi pengalaman yang hidup dan bermakna. Seru. Awalnya saya pikir materi hukum Pascal ini susah dan abstrak, cuma rumus-rumus. Tapi setelah kami disuruh untuk membuat alat hidrolik beneran, materinya jadi gampang dipahami dan mudah. Kedepannya, pembelajaran ini akan terus saya kembangkan dengan menambahkan sesi refleksi dan eksplorasi yang lebih mendalam lagi agar murid semakin menyadari adanya hubungan antara konsep ilmiah dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.